Kemampuan Anda untuk mencapai kesuksesan dan mempertahankannya bergantung dari bagaimana Anda dapat memusatkan tenaga dan pikiran Anda untuk fokus pada tujuan Anda. Namun, bila kita bicara mengenai basic, apakah Anda dapat mengontrol pikiran Anda? Mari kita coba dalam 10 detik ke depan. Jangan berpikir apa-apa. Kosongkan pikiran. Siap? Kita mulai dari sekarang. Bagaimana? Anda berhasil? Susah sekali ya mengosongkan pikiran selama 10 detik ke depan. Kita coba eksperimen kedua. Kali ini lebih simpel. Dalam 10 detik ke depan, coba jangan bayangkan kucing. Kosongkan pikiran. Kita mulai dari sekarang. Bagaimana? Kali ini Anda berhasil? Malahan mungkin untuk sebagian besar dari kita, malah pikiran dipenuhi oleh kucing ya. Masalahnya hanya ini. Pikiran kita sering berkelana ke segala sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipikirkan atau dibayangkan. Tetapi malah tidak memikirkan apa yang seharusnya dipikirkan di saat itu juga. Yang lebih gawat lagi, pikiran kita sering pindah-pindah. Pada saat kita sekolah, kita diajarkan ilmu pasti, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, teknologi, dan banyak analisa-analisa teknis. Namun, kita nggak pernah diajarkan atau dilatih bagaimana mengontrol dan mengelola pikiran kita. Padahal hal ini sangat amat penting loh. Bayangkan bahwa dengan kemampuan intelek kita, akhirnya berhasil menguasai semua bidang pelajaran di sekolah dengan baik. Atau dari segi otodidak, pikiran kita sudah penuh dengan memori pengalaman hidup dalam dunia pekerjaan atau usaha, baik ataupun buruk. Namun apabila kita tidak bisa mengontrol dan mengelola pikiran kita, bagaimana mungkin kita bisa mempergunakan semua pengetahuan dan pengalaman kita dengan baik untuk mengejar tujuan kita? Pada saat kita mendapatkan kesempatan untuk memimpin suatu perusahaan besar, kita bertanggung jawab untuk memimpin 1.000 orang misalnya. Apabila kita belum bisa mengontrol pikiran kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengelola atau memanage 1.000 staf kita untuk bekerja dengan produktif dan efisien? Apabila Anda perhatikan banyak orang-orang sukses tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan dan pendidikan yang cukup, mereka tetap bisa menjadi besar karena mereka ahli mengontrol dan mengelola pikiran mereka. Agar dapat mengontrol dan mengelola pikiran ribuan dari staf mereka untuk beroperasi sesuai visi dan misi perusahaan mereka. Apabila pikiran Anda tidak melakukan apa yang Anda katakan, malah Anda melakukan apapun yang dikatakan pikiran Anda, itu berarti Anda belum menjadi seorang manajer yang baik. Apabila Anda belum bisa mengontrol dan mengelola pikiran Anda dengan baik, maka Anda belum bisa mengontrol jalan kehidupan Anda dengan baik pula. Idealnya, apa yang Anda pikirkan harus 100% seperti yang Anda inginkan. Namun, hampir kita semua masih belum mencapai tahap ini. Masih jauh di bawah angka ideal ini. Berapa banyak momen ketidaknyamanan yang Anda alami dalam waktu 24 jam? Semua jenis penderitaan seperti iritasi, kemarahan, ketegangan, ketakutan, kecemasan. Misalnya, jika Anda merasa tidak nyaman 5 kali sehari. Ini bukan karena ada yang salah dengan pekerjaan Anda atau orang-orang di sekitar Anda. Ini pada dasarnya karena pikiran Anda menolak untuk menerima instruksi dari Anda. Setidaknya pikiran Anda 5 kali menolak Anda per hari. Apabila Anda sering merasa menderita, jelas Anda tidak tahu bagaimana mengatur pikiran Anda. Tidak ada yang bisa menyebabkan penderitaan bagi Anda, kecuali Anda dan pikiran Anda sendiri. Orang-orang di sekitar Anda dapat melemparkan berbagai macam situasi buruk kepada Anda. Tetapi selalu Anda yang menyebabkan penderitaan pada diri Anda sendiri. Ketika seseorang meludahi Anda, ludah itu sendiri tidak dapat melukai Anda. Namun pikiran Anda yang melukai perasaan Anda dengan semua pemikiran negatif yang muncul sesudahnya.
Dari sisi spiritual, dalam teori Law of Attraction, di mana apabila kita merasa sangat yakin atau merasa sudah mendapatkan tujuan kita, maka alam semesta akan menjawabnya dengan memberikan tujuan kita. Saat Anda yakin mendapatkan tujuan Anda, vibrasi dari energi diri Anda naik, beresonansi dengan frekuensi dari tujuan yang Anda capai. Vibrasi energi Anda memberikan signal bahwa Anda layak mendapatkan tujuan Anda, dan alam semesta menjawab dengan mengirimkannya ke hadapan Anda. Dengan satu catatan, vibrasi Anda yang sudah tinggi dan selaras ini harus dipertahankan. Law of Attraction bukan proses 1-2 hari saja. Tujuan Anda akan mendekat ke Anda secara gradual, selama Anda mempertahankan vibrasi Anda. Bagaimana cara mempertahankannya? Anda harus fokus dan konsisten dalam pikiran Anda. Yang berarti pada dasarnya, Anda harus ahli mengontrol dan mengelola pikiran Anda. Apa fokus Anda dalam hidup? Kekayaan, reputasi, pembuktian, atau keharmonisan? Misalnya Anda ingin makmur. Teori Law of Attraction mengharuskan Anda untuk yakin bahwa Anda sudah mendapatkan kemakmuran setiap saat. Ya, setiap saat. Sedikit keraguan akan berdampak negatif terhadap vibrasi kita. Dan terus-menerus merubah tujuan hidup hanya akan membuat bingung alam semesta, sehingga menghambat atau menganulir manifestasi dari keinginan Anda. Anda harus yakin bidang usaha apa yang memberikan Anda kemakmuran. Dan Anda harus yakin strategi apa yang harus ditempuh. Anda harus yakin akan semua aspek-aspek ini setiap saat. Agar dapat melakukan ini setiap saat, tentunya Anda harus bisa mengontrol pikiran Anda agar tetap fokus terhadap keyakinan dan tujuan ini setiap saat. Anda harus ahli mengontrol dan mengelola pikiran Anda. Sebenarnya, ini adalah faktor fundamental yang seharusnya diajarkan dan dibina di sekolah. Manfaat dari pengelolaan pikiran yang baik dapat menjadi lebih penting dibanding ilmu-ilmu pasti. Pengelolaan pikiran terdengar simpel, namun sebenarnya tidak mudah. Butuh pelatihan internal, seperti misalnya meditasi, untuk dipraktekkan secara konsekuen dan konsisten. Apabila Anda sudah dapat mengelola dan mengontrol pikiran Anda dengan baik, maka langkah Anda menuju pencapaian tujuan hidup Anda sudah jauh lebih dekat. Nasib menjadi di tangan Anda sendiri. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.